Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa konsep filsafat yang disusun oleh kelompok 1, yaitu Arisma Yulianti, Citra Nanda Ramadhani, dan Mulyana Sarah Abigail. Konsep filsafat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian filsafat, kedua manfaat filsafat, dan ketiga ciri khas filsafat, dan 4 cabang filsafat. Yang pertama pengertian filsafat. Menurut Siti Kejalbas, sebagaimana dikutip Abu Dinata, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, atau universal dalam rangka mencari kebenaran, inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Hasbullah Bakri dalam Darwis Sulaiman menyatakan bahwa filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalami ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Dari kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh demi memperoleh kebenaran yang hakiki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Citra Nanda Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi kedua ada manfaat filsafat. Zanti Arbis, bagaimana dikutip oleh Made Pidarti, menceritakan tentang maksud filsafat pendidikan sebagai berikut. Manfaat yang pertama adalah memberi inspirasi kepada para pendidik untuk melaksanakan ide tertentu dalam pendidikan. Melalui filsafat tentang pendidikan, filsuf memaparkan idenya bagaimana pendidikan itu, kemana arah pendidikan itu, siapa saja yang patut menerima pendidikan, dan bagaimana cara mendidik serta peran pendidikan. Manfaat yang kedua yaitu memeriksa secara teliti bagian pendidikan agar dapat diketahui secara jelas validitasnya. Hal ini perlu dilakukan agar dalam menyusun konsep pendidikan secara utuh tidak terjadi kerancauan. Manfaat yang ketiga yaitu upaya menjelaskan maksud atau memberi pengarahan kepada pendidik melalui filsafat pendidikan. Yang dijelaskan bisa berupa hakikat manusia, aspek-aspek peserta didik yang patut dikembangkan, proses perkembangan itu sendiri, arah pendidikan yang jelas, target-target pendidikan bila dipandang perlu sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak-anak. Manfaat yang terakhir yaitu memeriksa atau meneliti kebenaran suatu teori pendidikan. Pendidik tidak dibenarkan mengambil begitu saja suatu konsep atau teori pendidikan untuk dipraktekkan di lapangan. Pendidik seharusnya mencari sendiri konsep-konsep pendidikan di lapangan atau melalui penelitian-penelitian. Next, lanjut. Materi ketiga ada ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Al-Fadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni yang pertama ada universal atau menyeluruh, yang artinya pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua ada radikal atau mendasar, yang artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga ada sistematis, yang artinya mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Lanjut, beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri lain, yakni yang pertama ada deskriptif, yang artinya suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua ada kritis. Kritis adalah mempertanyakan segala sesuatu atau termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Ciri yang ketiga ada analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat ada evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif. Terakhir ada spekulatif. Spekulatif adalah upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera pengamatan lahiriah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mulyana Sarah Abigail Seta. Di sini saya akan menjelaskan 4 cabang-cabang filsafat. Berikut adalah cabang-cabang filsafat. 1. Logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita.
Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika, diharapkan seseorang akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Yang kedua, estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dari keindahan adalah pengalaman akan keindahan. Dengan belajar estetika, diharapkan dapat membedakan antara estetika filsafat dan estetika ilmiah. Teori-teori keindahan, definisi seni, nilai seni, dan teori penciptaan dalam seni. Etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa yang baik menurut teori-teori tertentu. Jadi, objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang diperlakukan secara sadar dan bebas. Objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan. Epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Contohnya, dalam filsafat ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan belajar epistemologi dan filsafat ilmu, diharapkan dapat membedakan antara pengetahuan dan ilmu serta mengetahui kebenaran suatu ilmu itu ditinjau dari isinya.